Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung dulu, kita ngaji surah Ali Imran, terusan khataman nasional kita. Mulai ayat 55 yang hari ini, sampai kira-kira 58 insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم صدق الله العظيم. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, di rumah saudara, di tengah-tengah saudara, ada obat buat segala kesulitan saudara. Ada obat buat segala kesukaran saudara. Ada obat kemudian yang bisa membuat Allah menurunkan pertolongannya untuk saudara semua. Dialah ibu. Senyumnya, doanya, harapannya, motivasinya, saudara bisa dapatkan bahkan gratis. Dan ini yang bisa membuat saudara ya di urusan corporate recovery menjadi mendapatkan kun fayakun Allah. Ustadz, bagaimana kalau saya sudah tidak ada orang tua? Cari orang tuanya istri. Kalau saya sudah tidak ada orang tua dari pihak istri, bagaimana Ustaz? Cari kakaknya, cari ibunya. Maksudnya nenek kalau memang masih ada. Cari adiknya ibu, atau paman, bibi, kira-kira begitu. Muliakan mereka semua. Kalau tidak ada juga Ustaz, muliakan ibu-ibunya para karyawan. Belum pernah kan? Saya punya tuh kegiatan yang begitu. Santri-santri, Darul Quran, yang bebel-bebel, yang susah-susah ngapalnya, yang bangsanya sholat subuh susah, jangankan sholat malam gitu. Saya tahu obat buat para santri bukan peraturan pesantren. Obat buat para santri, maaf, bukan hanya doa kiainya, doa saya sebagai mudirul madrasah, pimpinan madrasah, bukan, tapi doa ibunya semua. Apa yang kemudian yang saya lakukan sebagai pimpinan pesantren? Panggil orang tuanya, panggil ibunya, suruh ke sini, suruh dia maafin anaknya, suruh ke sini, suruh dia berdoa buat anaknya. Lalu kemudian pihak pesantren, pihak sekolah memanggil tuh orang-orang tuanya, terutama ibunya, pada kumpulin. Ibu-ibu, makasih sudah datang. Anak-anak ibu alhamdulillah bengal-bengal di pesantren. Habis sendal orang ya. Ampun. Sekarang Ustadz Yusuf minta saya memimpin doa, atau malah saya hanya mengaminkan doa dari ibu-ibu semua. Tiru cara itu. Bila mana saudara sudah sukses kemudian nanti memiliki perusahaan, lalu saudara punya perusahaan jatuh, kumpulkan para ibu itu. Allah karim. Kenapa bila mana saudara mengumpulkan panti-panti jompo punya orang-orang jompo, lalu kemudian doanya sangat bertuah? Sebab apa? Udah memiskin mereka ibu buat anak-anaknya.
Bayangkan kalau yang diundang adalah ibu-ibunya para karyawan semua. Tiba-tiba di Antv penuh nenek-nenek gitu ya. Ini siapa ya gitu, pada pakai kerudung. Ada yang bawa nampan, sekalian jualan maknya. Oh ternyata direksi Antv begitu kira-kira. Sedang mengumpulkan para ibu-ibu dari karyawan semua. Disenangkan hatinya. Dikasih makan enak-enak. Dikasih kemudian juga pemandangan yang bagus-bagus. Disenangkan hati ibunya para karyawan. Kemudian terjadilah Allah angkat derajat perusahaan itu. Allahu Akbar. Bikin jadi ibu tersenyum kepada saudara. Bikin ibu kemudian bilang, ibu doain. Wah. Bikin kemudian keluar harapannya, motivasinya buat kita. Tenang aja nak, insya Allah. Bapak kamu juga dulu kayak begini. Alhamdulillah 2 tahun tuh nggak bangun-bangun. Tapi di tahun ketiga kan alhamdulillah mulai naik lagi. Usaha tuh ya ada masanya. Itu nasihat dari orang tua. Akan jauh lebih hebat daripada nasihat seorang Yusuf Mansur sama jamaahnya. Kenapa? Ada doa di sana, ada harapan di sana. Kalau masih pada punya ibu, jangan disia-siain. Ini jimat. Kalau perlu bikinin kamar di perusahaan Anda, kunciin ibu di situ. Jangan sampai keluar dari perusahaan. Ustadz, dibikin dia seneng ke perusahaan ente. Jangan sampai ibu tuh gini, saya emang gak mau lah ke kantor anak saya. Kayak orang lain, kayak gak dianggap. Waduh celaka tuh bos. Kalau ibu datang ke kantor, kemudian dia merasa bukan rumah dia. Merasa nggak ada orang di sini yang mengorangkan beliau. Ibu pribadi saya, Ibu Humrifah namanya. Allah kasih dia ujian. Tapi juga Allah kasih dia karomah ya. Beliau ini Masya Allah, suatu saat dia datang ke pesantren. Dia tulis-tulis itu tembok pesantren. Dia tulis semua pintu pavilion, ruang-ruang guru dan semua dengan tulisan beliau. Lalu ada teman-teman security dan lain-lain dari asatis yang awalnya nih pengen berhentiin ibu. Jangan bu, jangan ditulis, ini udah dicatnya. Saya yang tahu, lalu kemudian bilang kepada mereka semua, biarin. Ibu mau nulis apa kayak biarin. Mau ngelaku apa kayak biarin. Kalau perlu bilang sama ibu, ada tembok sono yang belum ditulis. Betul itu, betul. Jangan merasa rugi. Saya kalau lagi datang nih, ibu, lah saya lagi rapat nih. Di sini ada teman saya yang hadir melihat proses rekaman ini. Pernah suatu saat kita lagi rapat. Baru mulai assalamualaikum nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai rapat dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba ibu datang. Terus ibu ngomong sama saya, nggak bisa diberhentiin. Ibu cerita juga sama teman-teman ustadz yang lain, pimpinan-pimpinan, nggak bisa juga diberhentiin. Lalu sebagian gelisah, kapan rapatnya nih? Saya tersenyum. Diam-diam saya bebek kepada yang lain semua di grup. Udah biarin, dengerin aja ibu ngomong. Nanti urusan yang kita lagi rapatin, diurus sama Allah. Kalau masih ada ibu, masih ada mertua, perusahaan Anda masih bisa selamat. Rumah tangga Anda masih bisa selamat. Anak Anda yang udah mau mati nih, atas izin Allah, karena punya kanker stadium 4 misalkan, punya tumor, suami punya begini-begitu jantungnya, asal masih punya ibu nih, insya Allah, nggak ada yang nggak bisa Allah selamatin. Kun fayakunnya tersedia. Kemarin bab sodako, sekarang bab ibu. Insya Allah kita terusin setelah yang satu ini. Alhamdulillah pemirsa, kembali di acara Wisata Hati Antv bersama Yusuf Mansur. Mohon doa saudara buat seluruh anak-anak Indonesia, wabil khusus anak-anak pesantren kami di Darul Quran. Mudah-mudahan mereka menjadi anak-anak yang taat, cinta sama orang tuanya, punya semangat yang tinggi untuk kemudian mempersembahkan hafalan Al-Quran 30 juz kepada orang tua mereka semua. Kita bicara corporate recovery, ini dalam kerangka ulang tahunnya Antv. Kita bicara tentang, kan udah tuh, saya rasa udah cukup dah tuh ya. Kita bicara tentang bagaimana menjadi pengusaha, membangun perusahaan, ngegedein perusahaan. Harusnya saudara yang mengikuti betul-betul ajak nih, cek ngerti nih. Saudara yang omsetnya baru 1 juta, 2 juta satu hari. Sebulan kira-kira 30-60 juta satu bulan. Pengen menjadi 600 juta, gimana caranya? Udah tahu kan? Doa tiap malam, ya Allah, naikin dong omset saya. Makasih sih udah dikasih 1 juta, 2 juta. Tapi kalau bisa nih ya Rob, jadi 100-200 juta satu hari. Insya Allah, kun fayakun.
Apalagi yang doa ibu. Kita datang ke ibu, kita bagi dia duit, kita bagi dia makanan dia senengin, kita ajak jalan-jalan dia ke tempat mana dia suka, kita berangkatin dia umroh Ramadan. Terus kita bilang sama dia, Bu, omset kita baru 1 juta 2 juta aja sehari, saya udah bisa berangkatin ibu haji, berangkatin ibu umroh. Bagaimana kalau ibu doain supaya saya bisa punya omset 100-200 juta per hari? Insya Allah nanti saya akan berangkatin ibu-ibunya karyawan yang lain. Terus ibu kita doa ada tuh, ya Allah anak saya ngomong begini dan begitu, aminin doanya. Saya aminin doanya. Oh jadi. Sahabat saya ya, yang inisialnya D, pada suatu saat dihajar sama Allah. Sebab kelakuan-kelakuan buruknya. Dihajar habis sama Allah. Sampai nggak bisa bangun. Sampai lumpuh. Pada saat lumpuh datang seorang kawan. Itu kawan bawa obat yang dia tidak sangka. Itu kawan cuma nanya begini. Ente masih punya ibu? Masih ada. Kalau masih ada telepon dah. Minta doanya. Jeger. Rupanya selama ini dia nggak pernah minta doa. Kan ada orang yang hubungan antara anak sama ibu tuh hambar ya. Gitu-gitu aja gitu. Makanya juga saudara ya dari kecil tuh ajarin. Anak saya ajarin. Sini tuh yuk minta doa dari papa. Hah? Anak saya tenteng. Udah mau sekolah nih. Yuk kita minta doa dari mama. Anak tuh dibiasain gitu loh. Minta doa dari orang tua. Jadi dia nggak nyari doa yang lain. Merasa cukup sudah dengan doa ayah dan ibunya. Udah hebat itu. Teman saya inisialnya D ini terbang kemudian ke Surabaya. Dalam keadaan di lumpuhnya diterbangkan ke Surabaya. Dia datang ke ibunya minta maaf. Dia bersimpuh di hadapan ibunya minta maaf. Kalau memang ada kelakuannya yang memang menyalahi. Menyakiti, menyinggung perasaan ibunya. Lalu usapan ibunya itulah yang dia bilang di hari itu. Sepertinya yang membuka kemudian arsy Allah punya rahmat turun. Apalagi si ibu kemudian mendoakan. Mudah-mudahan semua yang Allah ambil. Allah balikin lagi ke kamu. Nah Allahu Akbar. Di urusan hajat. Saya sudah ngajarin dulu di episode-episode yang lalu. Ente mau punya mobil. Masih ada ibu. Ya Allah. Enak banget. Datang deh ke showroom sebelumnya sholat 2 rakaat. Bilang sama ibu, Bu, kita mau ke showroom. Kita sholat 2 rakaat. Yuk, kita sholat sunat duha. Sholat sunat hajat. Tuh. Habis sholat sama istri, sama ibu, berangkat itu ke showroom. Ibu kita yang juga rajin ngikutin pengajian Yusuf Mansur di Antv ini, udah cengar-cengir aja. Emak tahu. Kamu kan nggak punya duit kan? Emak paham. Kamu ngajak emak ke showroom, suruh milih-milih, terus emak suruh doain kan? Emak udah paham, emak juga nonton Ustaz Yusuf. Emang kamu doang. Tapi yuk kita buktiin. Sampai showroom datang, disamperin nih sama maklarnya, sama marketingnya. Apa yang bisa saya bantu, Bu? Pak, ini saya mau milih mobil biar ibu saya yang milih. Mak mau yang mana? Kalau lagi nggak ada duit mah yang mana aja lah. Duitnya juga nggak ada. Si marketing bilang, emang ibu belum ada duitnya? Itu dia. Kesini mau doa juga ya? Iya, Ustaz Yusuf saya nonton juga tuh. Oh gitu, semua nonton. Saya mau nyari mobil buat ibu saya. Oh silakan, silakan emang. Yang sedang-sedang aja harganya apa? Oh ada tuh mobil yang ini. Ada minibus ini bagus. Harganya kira-kira 140 jutaan. Ayo mak kita lihat mak, kita lihat. Ayo mak salawat mak salawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Liatin tuh mobil. Kelilingin puterin tuh Allahumma sholli ala Muhammad. Wa ala Muhammad. Insya Allah si marketing kan ngikut di belakang, ikut juga muter dia. Anak, mantu, emak, anak, mantu, si karyawan di belakang di marketing ikuti. Terus dia ngomong, maaf Bu, Pak, kenapa? Ini udah 7 kali balik nih. Iya bentar, emak saya belum berhenti, diam loh. Kalau emak saya berhenti baru kita berhenti, emaknya berhenti. Udah cukup nih diselawatin. Ya udah pas, boleh lihat dalamnya. Mungkin orang ini lagi bingung, nih apaan gitu. Tapi karena tugas dia adalah melayani calon pembeli, toh, ya akhirnya dibukain pintunya. Kita terusin ya, setelah yang berikut ini. Silakan. Alhamdulillah, kembali lagi bersama Yusuf Mansur. Hari ini kita bicara tentang corporate recovery. Ya, bagaimana menyelamatkan perusahaan. Tapi juga kita bawa ke urusan bagaimana menyelamatkan anak keturunan. Bagaimana menyelamatkan kemudian rumah tangga.
menyelamatkan pekerjaan. Ya, anak yang udah OD banget, overdosis dia, obatnya sebenarnya bukan di pusat-pusat rehabilitasi. Obatnya kalau ente masih punya emak, doa dia tuh, doa dia insya Allah yang bisa membuat anak balik lagi. Insya Allah, insya Allah. Tentu kalau ada ikhtiar lebih cakep lagi. Saya sambung yang tadinya. Juga buat hajat, kan saya sudah ajarkan atas izin Allah. Apa hajat Anda? Kendaraan. Saya cerita sampai mana tadi? Sampai kemudian si ibu kita bawa ke showroom. Kemudian si ibu kita unjukin nih bu mobilnya. Terus si ibu sama si anak sama si mantu karena udah ngeliat Yusuf Mansur ngajar tentang bab sholawat dan yang lain-lain. Dia tiru cara Yusuf Mansur. Dia kelilingi itu mobil baca sholawat. Si karyawan dengan lugunya ngikutin lagi di belakang gitu. Ya. Boleh saya lihat dalamnya pak? Biar ibu saya lihat dalamnya. Boleh pak? Dibukain pintunya. Tek tek. Boleh saya jajal dudukin pak? Boleh boleh jajal. Boleh. Kita dudukin di samping kanan. Istri kita suruh di belakang menghormati ibu. Ya. Ibu kemudian kita suruh duduk di depan. Terus kita suruh dah semuanya merem. Coba semuanya merem yuk. Kita bayangin yuk. Kita lagi jalan-jalan ke Ancol. Kita jalan ke Anyer. Emak kita bayangin. Alhamdulillah pules deh. Jarang-jarang naik mobil. Pules. Dia bilang gini, ya Allah bener ya. Emak doain deh biar kamu punya mobil kayak gini. Biar bisa nganterin emak ke pesantren Ustadz Yusuf ya. Insya Allah emak mau 3 kali sehari. Insya Allah saya anterin emak. Insya Allah. Emak doain biar saya bisa punya kendaraan kayak begini. Ya emak doain. Jadi itu saudara. Jadi. Punya impian ajak emak. Malah emaknya ya. Ibu-ibu yang sudah pada ngeliat Ustadz Yusuf Mansur, dia akan melakukan yang disebut dengan little bit demonstration di urusan doa. Begitu turun dari mobil, pemirsa, dia nanya sama marketing. Maaf ya, kiblat kemana ya? Marketing bingung, kita juga sebagai anak mantu bingung. Mak kita nanya kiblat kemana? Emang mau ngapain dia? Ibu mau sholat? Iya saya mau sholat. Oh mau sholat di sana? Enggak, saya mau sholatin ini mobil. Kiblatnya kemana? Oh kiblatnya ke sana. Dia buka tasnya, ternyata ada mau kena di dalamnya. Kita sampai bingung, ya Allah ma mau kena. Dia sholat tuh di samping itu mobil. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah ini dia yang mau saya beli ini buat anak saya. Allah, insya Allah pada ngeliatin tuh. Pada bingung tuh orang seseorang, ngapain tuh orang sholat di situ. Makin ada saksi yang mengatakan, yang bersaksi, yang menyatakan, yang tahu bahwa saudara susah, nggak punya duit, orang miskin. Tapi kalau pengen mobil makin cakep sebab dia akan jadi saksi besok. Betapa benernya itu urusan saudara. 2-3 minggu kemudian saudara datang lagi. Sama ibu saudara. Ibu saudara ya megangin tas begini. Si marketing yang kemarin lagi tuh yang nemuin. Ibu Aji. Ya Alhamdulillah. Mau sholat lagi. Itu mau kena dipegang begini. Enggak ini duit. Duit dari anak saya. Oh duit. Masuk. Subhanallah. Si ibu nih cerita sama si marketing. Sambil kemudian anak mantu itu bayarin tuh mobil. Allah Akbar. Lalu kemudian semua bertakbir. Subhanallah benar. Akhirnya besoknya tuh. Semua karyawan pada bawa tuh ibunya masing-masing. Udah 10 tahun dia pada jadi marketing mobil, nggak punya mobil. Kita tiru cara ibu yang kemarin. Subhanallah emaknya pada bawa mukena, pada bawa sejadah disolatin. Terus harum. Saudara punya orang tua. Saya udah bilang, saudara pengen ruko. Saudara pengen ruko, nggak pengen bayar. Gimana caranya? Udah tahu. Udah ikut kan pengajian Yusuf Mansur. Ajak emak ke sono. Bilang tuh mak, ini dia mak kantornya saya mak. Ya Allah anak emak bisa beli ruko kayak begini. Belum dibayar mak. Ya Allah belum dibayar. Emak doain supaya bisa kebayar. Emak di pinggir jalan begini. Saya punya ibu yang suka demonstrasi kayak begini. Saya beruntung banget dah punya ibu Om. Punya kakaknya Ibu Hajah. Noni di Jembatan 5. Itu orang-orang tua saya udah berdoa. Ya Allah, hitungannya bikin malu deh. Tapi ya saya rasa ya benar di tengah orang dia berdoa begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Mudah-mudahan nih Yusuf Mansur yang lagi bangunin ini. Orang semua ngeliatin. Yang lagi bangun nih mudah-mudahan muncul nih bangunan di sini kun fayakun. Ibu saya suka begitu tuh. Di pinggir jalan dia kadang-kadang begini aja doa. Oh Allah, kita jadi anak tuh ya. Kayaknya gimana? Ma, jangan malu-maluin apa. Udah bener, ente tenteng ibu, ente tenteng ke pasar. Di tengah pasar suruh dia berdoa. Ya Allah, biar tukang ikan pada bagi nih. Tukang daging pada bagi. Anak saya nggak punya duit ke pasar. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah, malu dah tuh ente sepasar. Tahu ente nggak punya duit.
Tapi ibu. Yang mana masih pada punya ibu, jangan tunggu perusahaan ente hancur. Rumah tangga hancur, sering-sering minta doa dari dia. Insya Allah. Besok kita terusin dah ya. Mudah-mudahan Allah sayang sama kita, masih memberikan kita umur panjang. Mudah-mudahan Allah SWT pun memberikan Antv, ya bukan cuma umur panjang, tapi umur panjang yang barokah. Juga kita semua yang menjadi pemirsa selama ini. Jazakumullah ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.